sebagai mantan komandan divisi kedua bajak laut Shirohige, mungkin bagi kalian yang kurang menyimak cerita One Piece, banyak yang mengira bahwa Ace adalah anak kandung Shirohige. Namun bagi kita yang sudah mengetahuinya sejak dahulu, nama Ace tentu bukanlah nama sembarangan. Dikandung selama 20 bulan oleh Portgas di Roach, sang ibu tercinta, dan terlahir dari benih kualitas super sang raja bajak laut Goldie Roger, telah membuat Ace dengan segala cerita dan kekuatannya menarik untuk kita simak. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk bosku, mari kita simak dengan seksama kisah hidup sang tinju api Portgas di Ace. Jika berbicara tentang kisah hidup Ace, maka bisa dikatakan hampir seluruh kisah hidupnya dibalut dengan cerita kesedihan. Sejatinya semua bermula di Pulau Baterila kala Ace berumur 5 bulan alias masih dalam kandungan. Portgas di Roach, sang ibu tercinta, kala itu harus rela ditinggal Goldie Roger, sang ayah kandung Ace, dikarenakan Roger terpaksa harus meninggalkan istri beserta anaknya tercinta Ace yang dalam kandungan demi untuk keselamatan mereka bertiga akibat gelar Raja Bajak Laut yang dipikul Roger. Namun malang bagi Ace yang masih dalam kandungan, karena 1 tahun 3 bulan berselang setelah sang ayah pergi, Ace pun harus menerima kenyataan pahit bahwa ia langsung menjadi anak yatim setelah tersebar kabar bahwa Roger sang ayah telah dieksekusi mati. Bahkan tak lama berselang setelah kematian sang ayah, Ace pun terlahir ke dunia dengan kenyataan yang lebih pahit lagi, karena sang ibunda tercinta yang telah berjuang merahasiakan identitas Ace dan mengandungnya selama 20 bulan, terpaksa harus meregang nyawa karena masa mengandungnya yang tidak wajar. Ace pun terpaksa harus menerima kenyataan pahitnya hidup, bahkan saat ia baru saja terlahir ke dunia, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Setelah kematian ibunya, Ace pun kemudian dibawa dan dirawat oleh Garp, kakeknya Luffy, karena sudah terikat janji dengan Roger. Namun karena tugas yang diembannya sebagai wakil admiral angkatan laut, Garp pun lalu kemudian menitipkan Ace kepada seorang bandit gunung bernama Curly Dadan dan para keluarga bandit di sebuah tempat di Gunung Kolbo di Pulau Daun. Hidup sebagai anak yatim piatu dengan beban genetik yang dimilikinya sebagai anak dari Goldie Roger tak serta-merta membuat Ace bahagia. Ia pun tumbuh menjadi anak yang tak terkontrol serta bersikap nakal. Maklum, didikan dari Dadan dan keluarga bandit gunung tentulah sudah kita tahu sangatlah buruk. Ace dipaksa untuk berburu hewan-hewan buas di gunung agar tetap bisa tinggal di rumahnya Dadan. Dan bahkan suatu ketika ia menguping percakapan Dadan kepada teman-teman banditnya yang berkata bahwa Ace adalah anaknya Roger, Ace pun akhirnya tahu siapa nama ayahnya dan langsung ingin mencari tahu siapa sebenarnya sosok ayahnya itu. Pencarian demi pencarian atas siapa sosok sang ayah kemudian menghantarkan Ace kepada suatu hal pahit yang kemudian membuatnya sangat benci kepada ayahnya. Ya, semua orang yang ditanyai Ace mengatakan hal yang sangat buruk tentang ayahnya. Bahkan tak ada satupun yang mengatakan hal baik tentang Roger sang ayah. Hinaan, celaan, cercaan, cacian, dan maki, seluruh kata-kata itu semua mengarah kepada Roger. Dan Ace yang mendengar hal tersebut pun kemudian emosi tak jelas dengan memukuli orang yang berkata demikian. Ia pun sangat malu dan tentu sangat membenci ayahnya karena perkataan orang-orang tersebut. Dan dari kebencian inilah kemudian yang membuat Ace merasa menyesal telah hidup sebagai anak iblis, dan ia kemudian mengganti namanya yang seharusnya adalah Goldie Ace menjadi Portgas the Ace. Portgas the Ace baginya adalah nama yang masuk akal untuk dipakainya, dikarenakan ia sangat menghormati sang ibu yang telah berjuang demi kelahirannya. Terlebih karena ia tak sudi memakai nama sang ayah yang penuh aib dan telah meninggalkannya sejak dalam kandungan. Ya, itulah alasan mengapa ia lebih memilih nama ibunya ketimbang nama ayahnya. Hidup Ace yang serba sedih dan sepi selalu dilalui dengan kehampaan dalam menjalani hari-hari kosongnya. Hari demi hari hanya bisa ia habiskan dengan merenungi hidup dan berkata,
harusnya ia tak terlahir ke dunia ini. Namun, semua asa yang tertinggal masih memberikan secercah harapan hidup bagi Ace. Ya, semua kesedihan Ace perlahan hilang tatkala ia bertemu dengan Sabo dan Luffy. Sabo tentunya adalah teman pertamanya Ace yang kemudian mewarnai hari-hari gelapnya Ace. Bertarung, berburu, dan mencuri untuk bekal tabungan menjadi bajak laut kelak telah membuat semangat hidup Ace tumbuh kembali. Terlebih, dunia Ace terasa sempurna kala Luffy datang dan tinggal bersama-sama mereka. Ketiga karakter ikonik One Piece ini pun tumbuh bersama, membangun tempat tinggal bersama, bahkan mereka telah mengikat janji sehidup semati untuk menjadi saudara. Tak ada lagi yang kurang dalam hidup Ace saat itu. Ia telah menemukan cahaya hidupnya yang baru bersama kedua saudaranya, yang tentu membuatnya memiliki alasan untuk hidup lebih lama lagi. Susah, senang, sedih dan bahagia telah mereka lalui bersama. Bermacam-macam tingkah, pola nakal, dan bahkan kenekatan yang hampir merenggut nyawa mereka bertiga pun juga sudah sering menjadi makanan sehari-hari mereka. Rasa saling memiliki yang sangat kuat untuk menjaga satu sama lain dalam setiap kondisi juga telah membuat hidup Ace lebih berwarna. Sampai pada suatu ketika, Ace dan Luffy harus rela ditinggalkan Sabo setelah ayahnya Sabo berhasil menjemput paksa Sabo melalui bantuan Blue Jam. Namun karena tak rela kehilangan saudaranya, Ace kemudian bertarung melawan Blue Jam yang kemudian membuat Haoshoku Hakinya Ace bangkit saat usianya masih 10 tahun. Dan dibantu Dadan, Ace pun kemudian berhasil mengalahkan Blue Jam, meskipun pada akhirnya ia juga harus menerima kenyataan bahwa Sabo telah pergi meninggalkannya dan berlayar duluan menuju lautan yang mereka impi-impikan. Nasib dan semangat hidup selepas kepergian Sabo tentulah belum habis bagi Ace. Untung masih ada Luffy, seorang adik nekat dan bodoh yang menjadi harapan hidup terakhir Ace. Dan dengan sepucuk surat peninggalan Sabo, Ace pun semakin bertekad untuk melanjutkan impiannya dan tentu untuk menjaga Luffy dari setiap mara bahaya. Karena bagi Ace, tak ada lagi hal bermakna selain memiliki seorang adik yang nekat dan bodoh seperti Luffy. Suatu hal yang tentu sangat disyukuri Ace yang telah membuatnya masih ingin hidup di dunia yang fana ini. Bahkan saking bersyukurnya Ace karena telah memiliki Luffy, ia pun bertekad kelak menjumpai Shanks untuk mengucapkan terima kasih mendalam karena sudah menyelamatkan hidup Luffy. Sampai pada suatu ketika saat hari yang ditunggu-tunggu, Ace pun telah berumur 17 tahun dan siap untuk berlayar ke lautan luas demi mewujudkan cita-citanya. Dan dengan harapan kelak Luffy juga bisa berlayar agar mereka dapat berjumpa di tempat dan kondisi yang berbeda, Ace pun kemudian memulai perjalanannya dan meninggalkan sang adik tercinta beserta seluruh kenangan manis di Pulau Dawn. Di awal perjalanannya, Ace yang bahkan sudah sangat kuat sebelumnya tampak gampang sekali untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Ditambah saat di Grand Line, ia pun berhasil mendapatkan buah iblis merah-merah beserta kekuatan dahsyatnya yang tak tanggung-tanggung membuat karir Ace melesat tajam dengan membentuk bajak laut Spade yang dipimpin olehnya. Berbagai pertarungan dengan bajak laut musuh pun menjadi sangat singkat akibat kekuatan tinju api buah iblis Logia miliknya itu. Dan itulah yang kemudian membuat namanya menjadi sorotan dunia sebagai bajak laut rookie yang patut diperhitungkan sama seperti ayahnya dulu memulai perjalanannya. Dan tentu karena hal tersebut, pemerintah dunia pun kemudian menghargai kepala Ace dengan bounty 550 juta berry serta menawarkan gelar Shichibukai kepada Ace di usianya yang masih sangat muda. Namun karena tak tertarik dengan gelar yang fana itu, dengan sombongnya ia pun menolak tawaran tersebut. Kesombongan Ace yang menolak tawaran Shichibukai itu tak serta-merta membuatnya lupa akan siapa dirinya dan siapa saudaranya. Ia ternyata masih ingat dengan janjinya pada Luffy dengan menjumpai Shanks untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidup Luffy.
Bahkan dalam perjumpaannya dengan Shanks, Ace mengungkapkan tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut dan keinginannya untuk mengalahkan Shirohige. Dan betul saja, selepas perjumpaannya dengan Shanks, Ace pun kemudian mendatangi Shirohige untuk berduel dengannya. Namun karena dihalau oleh Jinbei, Ace pun terpaksa harus melawan Jinbei terlebih dahulu sebelum melawan Shirohige. Seperti yang kita tahu, pertarungan melawan Jinbei yang memakan waktu selama 5 hari itu pun berakhir imbang. Namun tentunya itu bukanlah akhir. Karena belum sempat Ace istirahat, tiba-tiba Shirohige nongol dari balik kabut dengan kapal Moby Dick miliknya yang legendaris itu. Shirohige pun lantas menantang Ace serta menyapu bersih seluruh nakama Ace untuk segera minggir dari panggung pertarungan. Ace yang melihat nakamanya dilukai kemudian membuat pusaran api agar nakamanya tak ikut masuk dalam bahaya. Baku hantam pun dimulai dan dengan seketika Ace pun langsung dibacok oleh Bisento milik Shirohige. Dan pertarungan yang tak seimbang akibat efek kelelahan yang diderita Ace dan juga tentu karena lawan yang begitu kuat membuat sekuat apapun serangan Ace menjadi tak berarti bagi Shirohige. Dan akhirnya pertarungan itu pun diakhiri Shirohige dengan menawarkan sebuah tawaran manis ala Shirohige. Keesokan harinya, Ace pun terbangun dan menyadari bahwa ia sedang berada di kapal Shirohige. Dan ternyata, tawaran manis Shirohige kepadanya belumlah sepenuhnya diterima Ace. Ini ditandai dengan niatnya yang masih ingin membunuh Shirohige. Tercatat, lebih dari 100 kali percobaan Ace untuk membunuh Shirohige secara diam-diam, namun semua berakhir gagal total. Dan ternyata percobaan gagal itu bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal tersadarnya Ace tentang arti sebuah keluarga baru baginya. Dia pun akhirnya memikul lambang Shirohige dan sangat menikmati misi yang diberikan kepadanya. Ia pun tak sungkan lagi kepada seluruh kru Shirohige dan bahkan bagi Shirohige sendiri. Ya, bahkan di suatu kesempatan Ace memberanikan diri untuk mengatakan sebuah hal jujur kepada Shirohige bahwa ia adalah anak dari Roger yang notabene adalah rival terkuatnya Shirohige. Dan lebih lanjut, Ace bertanya, akankah Shirohige menendangnya keluar dari kapal setelah mengetahui hal tersebut? Ya, Shirohige pun hanya bisa tertawa sembari berkata, dan Ace yang mendengar hal tersebut kemudian terharu dan semakin merasa bahwa Shirohige adalah sosok ayah yang selama ini ia dambakan. Hari-hari dengan keluarga baru pun telah membuat Ace semakin berkembang, hingga akhirnya ia diangkat menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige. Mendapat jabatan sebagai komandan divisi kedua tentu telah membuat langkah Ace semakin leluasa untuk pergi kemanapun sesuka jidatnya. Diketahui, ia pernah berada di Wano untuk sebuah tujuan tertentu, di mana saat itu ia berjumpa dengan Otama dan Hitetsu. Dan di negeri Wano itu pula, ia membuatkan sebuah topi raksasa yang kemudian diberikannya kepada Little Ors Junior. Dan setelah perjalanannya dari Wano, dan selepas menjumpai Little Ors Junior, Ace pun kembali ke kapal utama Shirohige karena ada sebuah kasus berat yang melibatkan anggota krunya di divisi kedua, yang mana kita tahu masalah tersebut adalah terbunuhnya komandan divisi keempat Shirohige yang dibunuh oleh Marshal D. Teach. Ace yang sangat geram terhadap hal tersebut kemudian bersikeras untuk mengejar dan menangkap Teach akibat tindakan jahatnya itu. Ia pun mulai mencari di mana keberadaan Teach di berbagai tempat, termasuk di kerajaan Alabasta yang kemudian mempertemukan kembali Ace dan Luffy. Dan pertemuan singkat kakak beradik itu pun ditutup dengan permohonan Ace kepada seluruh nakama Luffy untuk selalu menjaga Luffy.
Sementara Ace kemudian lanjut pergi untuk misinya menangkap Teach. Lalu setelah itu, Ace pun diketahui pernah singgah di kapal bagi untuk berpesta. Dan setelah mendapatkan info akurat tentang keberadaan Teach, akhirnya Ace pun berhasil mencegat Teach di sebuah desa di Pulau Banaro yang kemudian menyulut pertarungan mereka berdua. Pertarungan dahsyat ini pun berlangsung beberapa saat yang membuat kita yakin Ace bakal menang dari Teach. Namun dikarenakan buah iblis Teach memiliki kekuatan kegelapan yang dapat menetralisir segala jenis kemampuan buah iblis, Teach pun berhasil mengalahkan Ace dan kemudian Ace diserahkan Teach kepada pihak angkatan laut untuk ditahan. Ia pun ditahan di penjara level 6 Impel Down untuk dieksekusi mati beberapa hari berikutnya di Marineford. Mendengar kabar tertangkapnya Ace tersebut, sontak membuat semua pihak terkejut terheran-heran. Beberapa dari mereka bahkan ada yang langsung mengunjungi Ace. Mulai dari Garp yang mengunjungi Ace secara legal, hingga Luffy yang berusaha masuk secara ilegal demi hendak menyelamatkan Ace. Namun sayang, usaha Luffy untuk menyelamatkan Ace sudah terlambat dan Ace pun sudah keburu dibawa ke Marineford untuk dieksekusi. Dan sesampainya di Marineford, Ace pun dirantai di panggung eksekusi yang kira-kira sama persis dengan momen ayahnya dulu ketika dieksekusi. Namun berbeda dengan Roger, eksekusi Ace kali ini hanya ditonton langsung oleh para angkatan laut demi mengantisipasi serangan Shirohige yang mungkin saja tiba-tiba datang. Dan betul, Shirohige beserta seluruh kru dan aliansinya pun ikut pasang badan berperang melawan angkatan laut hanya demi menyelamatkan seorang Ace. Bahkan Luffy yang sebelumnya telah berhasil kabur dari Impel Down pun juga ikut demi menyelamatkan sang kakak tercinta. Mereka semua berkumpul dan bersatu demi satu tujuan untuk selamatkan Ace. Dahsyatnya kekuatan Gura-Gura no Mi milik Shirohige pun tak ayal telah membuat sebagian besar wilayah Marineford rusak parah. Begitu pula dengan kekuatan kru Shirohige yang perlahan namun pasti berhasil dilumpuhkan akibat kekuatan dahsyat 3 admiral serta 5 orang Shichibukai yang turun tangan langsung. Pertempuran yang dikenal dengan nama Battle of Marineford itu pun bisa dikatakan penuh dengan intrik dan strategi. Seperti yang kita ketahui, sejatinya Ace telah berhasil diselamatkan Luffy. Namun karena provokasi Akainu yang membuat Ace naik pitam, mereka berdua pun kemudian bertarung secara dahsyat di mana Akainu unggul telak atas Ace. Hingga tiba saatnya ketika Akainu ingin membunuh Luffy, Ace pun menghalau serangan Akainu dan mengorbankan dirinya demi keselamatan sang adik. Sesaat, suasana kemudian menjadi hening dan sejenak Ace masih bisa berbicara meskipun punggungnya telah bolong akibat pukulan magma Akainu. Namun ternyata luka yang sangat dalam itu tak bisa tertolong lagi dan Ace pun pada akhirnya menemui ajalnya. Ia pun dikubur bersama Shirohige yang juga wafat dalam Battle of Marineford itu, dan itulah kemudian yang menjadi akhir cerita kisah hidup Ace. Well, demikianlah kisah hidup Ace. Sekalipun Ace telah tiada, namun setidaknya semangatnya masih ada di dalam diri Luffy. Serta juga yang pasti kekuatannya juga masih aman bersama Sabo. Silahkan like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Dan mari bersama Mimin kita berdiskusi di kolom komentar.